Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Ilhami dengan NIM 2111211040 dari IKM A4. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan kita mulai dari proses pencernaan normal. Sistem pencernaan manusia di dalam prosesnya akan melibatkan dua komponen yang penting, yaitu yang pertama saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan ini adalah organ yang terlibat atau dilalui oleh makanan pada sistem pencernaan manusia. Yang di dalamnya ini terdapat terjadi peristiwa mencerna dan menyerap. Saluran pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ, mulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ tubuh yang menghasilkan getah atau kelenjar yang membantu dalam pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar lidah, kelenjar getah, getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Mekanisme proses pencernaan terdiri dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Prosesnya ini dimulai dari pencernaan mekanik yang terjadi di mulut, kemudian dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi oleh enzim di organ pencernaan lainnya. Kemudian kita masuk ke pencernaan mekanik. Di pencernaan mekanik ini terjadi mulai di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti menggaduk atau meremas makanan. Gerakan mekanik di dalam lambung tersebut digerakkan oleh otot polos yang disebut dengan gerakan peristaltik. Dalam melakukan prosesnya, gigi juga banyak sekali tipenya yang kerap digunakan untuk memakan sehari-hari. Jika dikategorikan ada 3 jenis yang berperan dalam mencerna makanan secara mekanik di dalam mulut, yaitu yang pertama ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, yang kemudian ada gigi geraham. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan, kemudian gigi taring ini berfungsi untuk mencabik-cabik atau mengoyakkan makanan. Kemudian gigi geraham berfungsi untuk melumatkan makanan. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi untuk sebagai biokatalis di dalam tubuh. Contoh-contoh enzim ini adalah seperti enzim amilase. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar saliva. Di dalam mulut, enzim ini berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Kemudian yang kedua ada protease. Enzim ini dihasilkan di dalam lambung dan pankreas. Berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang terakhir ada maltase. Enzim maltase ini diproduksi di usus kecil, berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ini organ-organ pencernaannya. Yang pertama itu ada mulut, kemudian ada faring, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, kemudian salah satu permasalahannya seperti penyakit esofagitis. Penyakit ini adalah suatu keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan. Esofagus atau kerongkongan ini merupakan organ yang sangat berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagitis dapat merusak jaringan esofagus. Peradangan pada mukosa yang terjadi secara akut maupun kronik, kondisi ini bisa menyebabkan berbagai keluhan, mulai dari kesulitan dan rasa sakit saat menelan makanan, nyeri ulu hati, dan sariawan. Esofagitis ini sebaiknya segera ditangani. Bila dibiarkan, maka kondisi ini dapat memburuk dan menyebabkan terjadinya penyempitan saluran kerongkongan. Kemudian penyebab esofagus.
Peradangan dari esofagus dapat disebabkan oleh banyak hal. Terdapat beberapa penyebab dari esofagitis. Yang pertama ada esofagitis reflux, kedua ada esofagitis infeksi, yang ketiga ada esofagitis korosif. Nah, esofagitis reflux ini adalah peradangan mukosa esofagus yang disebabkan oleh reflux cairan lambung atau duodenum esofagus. Asam lambung dapat berbalik dari lambung ke esofagus, dapat menyebabkan iritasi pada esofagus. Nah, kemudian yang kedua, esofagitis infeksi ini adalah esofagitis yang disebabkan oleh peradangan pada esofagus yang terjadi karena adanya infeksi virus herpes dan jamur yang dapat menyebabkan peradangan pada esofagus. Kemudian ada esofagitis korosif. Penyakit ini disebabkan karena adanya masuknya bahan korosif yang dapat terjadi karena kecelakaan atau usaha untuk bunuh diri. Apabila bahan korosif menyebabkan peradangan pada esofagus, maka dapat menyebabkan struktur atau penyempitan esofagus. Hal ini akan menyebabkan kesulitan asupan makanan pada pasien. Kemudian gejala-gejalanya, yang pertama itu ada nyeri ulu hati atau epigastrium, kemudian nyeri menelan saat menelan makanan. Kemudian yang ketiga ada nyeri dada, terutama di belakang tulang dada yang terjadi saat makan. Kemudian terakhir ada makanan yang ditelan tersangkut di dalam esofagus. Nah, esofagitis ini kalau terjadi pada anak-anak bisa membuat mereka kesulitan dalam makanan, termasuk ASI. Bila dibiarkan, hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dan pengobatannya? Nah, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani esofagitis ini. Namun, perlu diingat bahwa dalam penanganan esofagitis sangat penting untuk mengobati penyebabnya. Pemberian obat penekan asam lambung dapat dilakukan untuk menekan asam lambung dan risiko reflux asam. Pada esofagitis akibat infeksi jamur, pemberian obat anti jamur dapat menyembuhkan infeksi jamur pada esofagus ini. Jika terjadi penyempitan saluran kerongkongan yang cukup parah, maka kemungkinan dokter akan melakukan pembedahan untuk melebarkan esofagus. Nah, pencegahan esofagitis ini adalah dengan cara menghindari penyebabnya. Yang pertama itu menghindari merokok dan menjaga berat badan kita dalam berat badan yang ideal. Kemudian gunakan obat penekan asam lambung dan jangan mencoba untuk menelan bahan korosif yang dapat melukai esofagus Anda. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semoga yang apa saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.